Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Apriliani dan rekan saya Ajahra Keisy Rahmania dan Salman Septira. Jadi di sini kita dari kelas Teknologi Pangan Sore. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Serelia dan Bakery dengan judul mengenal keliat disiase dan inovasi formulasi produk non-gluten. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Celiac disease adalah penyakit autoimun yang terjadi ketika tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap gluten, yaitu protein yang terdapat pada gandum, jelai, dan gandum hitam. Pada penderita celiac, konsumen gluten menyebabkan sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan usus halus sehingga villi atau jonjot usus mengalami kerusakan akibat penyerapan zat gizi menjadi terganggu dan dapat menyebabkan kekurangan nutrisi. Penyebab terjadinya celiac disease disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, yaitu faktor genetik, terutama pada orang yang memiliki gen HLA-DQ2 atau HLA-DQ8. Paparan gluten dari makanan atau minuman yang mengandung gandum barley atau rye, dan gangguan sistem imun di mana tubuh salah mengenali gluten sebagai zat berbahaya sehingga menyerang jaringan usus sendiri. Gejala celiac disease dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa gejala yang paling sering muncul meliputi diare kronis, perut kembung dan nyeri perut, berat badan menurun, mudah lelah, anemia akibat kekurangan zat besi, gangguan pertumbuhan pada anak, kekurangan vitamin dan mineral karena menyerap nutrisi terganggu. Pada bagian penderita, gejala dapat ringan bahkan tidak menunjukkan keluhan pada saluran pencernaan. Prevalensi atau perkembangan kasus celiac disease menurut berbagai penelitian yang dirujuk oleh WHO dan FAO, celiac disease diperkirakan dialami oleh sekitar 1% populasi dunia. Jumlah kasus yang terdiagnosis terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan ini disebabkan oleh kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan yang semakin baik, metode pemeriksaan yang lebih akurat, dan program screening pada kelompok berisiko. Di Indonesia, prevalensi nasional masih terbatas sehingga penyakit ini kemungkinan masih banyak yang belum terdiagnosis. Penanganan bagi penderita yaitu menyembuhkan celiac disease. Penanganan utama adalah menjalani diet bebas gluten secara ketat seumur hidup, menghindari makanan yang mengandung gandum, barley, dan rye, memilih produk pangan yang telah diberi label gluten free sesuai standar yang berlaku, memantau kecukupan gizi dan berkonsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mencegah kekurangan nutrisi, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk memantau kondisi usus dan status gizi. Apa itu gluten? Gluten adalah protein alami yang terdapat pada gandum, barley atau jelai, dan rye atau gandum hitam. Saat tepung dicampur dengan air, protein ini membentuk jaringan gluten yang membuat adonan menjadi elastis dan mudah dibentuk. Menurut Kodeks Alimentarius yang diterbitkan oleh FAO dan WHO, gluten merupakan fraksi protein dari gandum dan serelia tertentu yang dapat menimbulkan reaksi pada orang yang memiliki toleransi terhadap gluten. Pada bahan pangan apa saja gluten ditemukan? Gluten secara alami terdapat pada beberapa jenis serelia, yaitu gandum, barley, rye, dan triticale. Karena tepung terigu berasal dari gandum, maka hampir semua produk berbahan tepung terigu mengandung gluten. Contohnya adalah roti, mie, pasta, biskuit, cake, donat, pizza, dan cookies yang sering kita konsumsi sehari-hari. Apa fungsi gluten? Gluten memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuatan produk bakery. Gluten membentuk jaringan yang elastis sehingga adonan mudah diuleni dan tidak mudah sobek. Selain itu, gluten mampu menahan gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi selama fermentasi. Gas tersebut membuat adonan mengembang sehingga menghasilkan roti dengan volume yang lebih besar, tekstur yang sangat lembut, dan bagian dalam yang kenyal. Mengapa harus dihindari? Karena bisa menyebabkan penyakit autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri.
Pada penderita celiac, konsumsi gluten menyebabkan kerusakan pada pili atau jonjot usus halus. Akibatnya, penyerapan zat gizi menjadi terganggu sehingga penderita dapat mengalami diare, nyeri perut, kembung, penurunan berat badan, dan mudah lelah. Hingga saat ini, terapi yang paling efektif adalah menjalani diet bebas gluten sepanjang hidup. Beberapa contoh makanan yang mengandung gluten adalah roti, mie, biskuit, cake, donat, pizza, croissant, dan muffin. Produk-produk tersebut menggunakan tepung terigu sebagai bahan utama yang berasal dari gandum, sehingga secara alami mengandung gluten. Oleh karena itu, makanan ini aman dikonsumsi oleh masyarakat umum, tetapi harus dihindari oleh penderita celiac disease atau orang yang memiliki intoleransi terhadap gluten. Di sini saya akan membahas salah satu produk bakery non-gluten yaitu cookies, berbahan dasar tepung beras dan tepung mocaf. Produk ini merupakan alternatif cookies yang tidak menggunakan tepung terigu, sehingga dapat menjadi pilihan bagi konsumen yang memerlukan makanan bebas gluten. Produk yang kami pilih adalah cookies non-gluten. Cookies merupakan produk bakery yang memiliki tekstur renyah dan kadar air rendah. Pada produk ini, tepung terigu diganti dengan tepung mocaf dan tepung beras yang secara alami tidak mengandung gluten sehingga menghasilkan cookies yang tetap enak untuk dikonsumsi. Target konsumen produk ini antara lain adalah penderita penyakit seliak, individu dengan intoleransi gluten, serta masyarakat yang memilih pola makan bebas gluten. Selain itu, cookies ini juga dapat dikonsumsi oleh masyarakat umum sebagai variasi produk bakery. WHO juga menjelaskan bahwa penyakit seliak merupakan penyakit autoimun yang dipicu oleh konsumsi gluten pada individu yang memiliki kerentanan genetik sehingga diperlukan diet bebas gluten sepanjang hidup. Bahan utama cookies ini adalah tepung mocaf dan tepung beras. Tepung mocaf berasal dari singkong yang dimodifikasi melalui proses fermentasi sehingga memiliki karakteristik yang lebih baik dibandingkan dengan tepung singkong biasa. Tepung beras berfungsi membantu membentuk tekstur cookies yang renyah. Bahan lainnya seperti gula, margarin, telur, baking powder, dan vanili digunakan untuk menghasilkan rasa, aroma, dan tekstur yang disukai oleh konsumen. Ada beberapa alasan mengapa bahan tersebut dipilih. Yang pertama, tepung mocaf dan tepung beras secara alami tidak mengandung gluten sehingga sesuai untuk produk bakery non-gluten. Yang kedua, mocaf merupakan bahan pangan lokal Indonesia sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Ketiga, kombinasi kedua tepung tersebut mampu menghasilkan tekstur cookies yang renyah dan cita rasa yang tetap diterima oleh konsumen. Keunggulan utama produk ini adalah tidak mengandung gluten, sehingga aman dikonsumsi oleh penderita penyakit seliak maupun individu dengan intoleransi gluten. Selain itu, penggunaan tepung mocaf juga mendukung diversifikasi pangan dan pemanfaatan bahan baku lokal Indonesia. Menurut Codex Alimentarius, produk yang diklaim bebas gluten harus memenuhi persyaratan kadar gluten yang telah ditetapkan agar aman bagi konsumen yang intoleran terhadap gluten. Dalam pembuatan cookies non-gluten, tepung terigu diganti dengan tepung yang secara alami tidak mengandung gluten. Indonesia memiliki banyak bahan pangan lokal yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif tepung terigu. Selain mendukung diverifikasi pangan, penggunaan bahan lokal juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap gandum impor. Menurut Codex Alimentarius, pangan bebas gluten dibuat menggunakan bahan yang secara alami tidak mengandung gluten atau telah diproses sehingga memenuhi batas kadar gluten yang dipersyaratkan. Tepung beras merupakan salah satu bahan pengganti tepung terigu yang paling banyak digunakan. Tepung ini memiliki warna putih, rasa netral, dan menghasilkan tekstur cookies yang renyah. Keunggulannya tidak mengandung gluten, mudah diperoleh di Indonesia, memberikan tekstur yang renyah, warna produk lebih cerah. Tepung mocaf merupakan tepung singkong yang dimodifikasi melalui proses fermentasi. Proses ini memperbaiki aroma, warna, dan karakteristik tepung sehingga lebih menyerupai tepung terigu dibandingkan tepung singkong biasa. Keunggulannya ada bebas gluten, berasal dari singkong lokal Indonesia, aroma lebih netral, mampu memperbaiki tekstur produk bakery, dan mendukung pemanfaatan pangan lokal. Tepung ubi jalar memiliki rasa sedikit manis,
dan warna alami yang menarik, terutama pada ubi jalar ungu. Tepung ini sering digunakan sebagai campuran untuk meningkatkan nilai gizi produk bakery. Keunggulannya adalah bebas gluten, mengandung beta-karoten pada ubi orange, memberikan rasa manis alami, dan menambah variasi warna produk. Tepung jagung memiliki warna kuning alami dan memberikan aroma khas jagung. Tepung ini dapat digunakan sebagai campuran dalam produk bakery non-gluten untuk meningkatkan cita rasa dan memberikan warna yang lebih menarik. Keunggulannya ada bebas gluten, memberikan warna kuning alami, mengandung karotenoid alami, dan menambah cita rasa. Penderita celiac disease harus menghindari konsumsi gluten karena gluten dapat memicu reaksi autoimun yang merusak usus halus. Oleh karena itu, cookies non-gluten menjadi salah satu pilihan makanan yang lebih aman apabila diproduksi sesuai standar bebas gluten. WHO dan Codex menjelaskan bahwa diet bebas gluten merupakan terapi utama bagi penderita celiac disease. Indonesia memiliki kekayaan bahan pangan lokal yang dapat diolah menjadi tepung bebas gluten seperti singkong, beras, jagung, sorghum, dan ubi jalar. Pemanfaatan bahan-bahan tersebut dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gandum impor. BPOM juga mendorong pengembangan pangan olahan yang aman, bermutu, dan memanfaatkan bahan baku lokal sebagai bagian dari verifikasi pangan nasional. Permintaan terhadap produk bebas gluten terus meningkat. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, hal ini membuka peluang bagi industri pangan Indonesia untuk mengembangkan berbagai produk bakery non-gluten berbahan baku lokal seperti cookies, cake, roti, maupun crackers. Pengembangan produk non-gluten atau gluten-free merupakan salah satu peluang terbesar di industri pangan karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, perubahan pola konsumsi, serta kebutuhan khusus bagi penderita celiac disease, alergi gandum, dan sensitivitas gluten non-celiac. Menurut World Health Organization, penyakit tidak menular dan kebutuhan akan pola makan sehat terus menjadi perhatian global sehingga mendorong inovasi produk pangan yang lebih aman dan bergizi. Pesan edukatif, pilihan pangan sesuai kebutuhan kesehatan Anda, makanan yang tepat dapat membantu menjaga kesehatan, mencegah komplikasi penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup. Jadilah konsumen cerdas dengan selalu membaca label pangan dan memilih produk yang aman, bergizi, serta sesuai dengan kondisi tubuh.